Ini merupakan salah satu skematisasi compact defense yang dimainkan oleh anak asuh Coach Sintayong setelah berhasil menjungkalkan Jordania dengan skor akhir 1-4. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Pembahasan taktikal utuh pertandingan Jordania menghadapi Indonesia sudah kita ulas di video sebelumnya. Jadi aku harap teman-teman tonton video tersebut karena ada korelasinya dengan video terbaru yang akan kita ulas ini. Kemudian poin kedua, selesai pertandingan Jordan menghadapi Indonesia, lewat wawancara doorstop, Marcelino Ferdinand menyampaikan sebuah key point penting. Apa yang terjadi di atas lapangan? Simak wawancara ini. Ya, Marcelino Ferdinand katakan compact defense. Nah, di atas lapangan secara otentik bisa kita lihat bagaimana ketika bertahan timnas Indonesia sangat kompak. 5-4-1-nya pun sangat rapi, terorganisasi. Yang paling penting teman-teman, ini filosofinya Johan Cruyff, Pep Guardiola, dan pelatih-pelatih yang mengandalkan ball possession teman-teman. Bertahan itu langsung berasal dari lini depan. Itu yang dilakukan oleh Sintayong. Nah, di sini build up dilakukan oleh pemain Jordania. Salida Lavalviana dibentuk mereka. Salida Lavalviana ini merupakan skematisasi yang dipopulerkan oleh Pep Guardiola, di mana salah seorang gelandang bertahan akan masuk di antara duo CB. Kemudian di situ gelandang bertahannya memprogresikan bola ke sebelah kiri. Kemudian ia bergerak meninggalkan duo CB untuk masuk ke tengah. Nah, ada satu poin penting yang dilakukan oleh Rafael Schreik. Ini pun yang membuat kenapa perannya sangat vital. Rafael Schreik bergerak di saat gelandang tengah Jordan mencoba masuk ke tengah. Di sini ketika Rafael Schreik bergerak ke depan teman-teman, akhirnya mengganggu progresi bola yang dilakukan oleh back Jordan. Di samping itu, Rafael Schreik pun sebagai cover shadow. Cover shadow itu membayangi sehingga membuat pemain belakang Jordan nggak mampu memprogresikan bola ke posisi gelandang bertahan yang sudah mencoba masuk ke tengah. Dan akhirnya bola tersebut ke samping, di-over oleh back dari Jordan. Dan ketika ke samping dioper oleh back Jordan, Rafael Schreik pun bergerak kembali untuk mengganggu ataupun membayangi posisi gelandang tengah yang berperan sebagai Salida Lavalviana teman-teman, yang mendapatkan space ataupun mendapatkan ruang. Nah, dengan upaya tersebut kembali Rafael Schreik berhasil mempersempit, membayangi, dan membuat pemain-pemain dari Jordan nggak mampu memberikan bola tersebut ke gelandang bertahan dari Jordan. Ketika sulit pemain Jordania memberikan bola ke posisi gelandang bertahan dari Jordan yang bernama Al-Aon Maharma teman-teman, akhirnya Avaneh, salah seorang center back dari Jordania, memainkan bola ke samping, ke sektor sayap. Nah, di sini pun bentuk shape yang dilakukan oleh timnas Jordan itu 2-1-7 dengan menempatkan banyak pemain di sektor depan. Nah, dengan cara demikian, seperti yang sudah kita ulas di pembahasan taktikal sebelumnya, compact defense menjadi salah satu antitesis untuk bisa meluluh lantahkan serangan yang dilakukan oleh Jordan. 5 pemain di belakang, tentu kelebaran akan bisa diredam teman-teman lewat Fajar Faturrahman, meskipun Fajar terus sering dicecar. Kemudian di sektor sebelah kiri, wingback timnas Indonesia ataupun back terluar teman-teman, ada Arhan, bisa meredam tentunya niatan dari Coach Sintayong. Didukung oleh sektor tengah dari timnas Indonesia yang ditopang oleh Nathan Choaon serta Ivar Jenner. Nathan Choaon serta Ivar Jenner, pergerakannya ini sudah mencoba mewanti-wanti, mengawasi Diabat serta Abu. Nah, dengan jarak antara lini tengah ataupun posisi Abu Diabat ke posisi dua center back dari Jordan, tentu akan sangat menyulitkan untuk Jordan bisa memenangkan area di tengah, kemudian untuk bisa memainkan bola di tengah, untuk bisa masuk ke jantung pertahanan timnas dari tengah.
upaya akhirnya yang monoton dilakukan Jordan, bermain dari samping terus-menerus. Nah, faktanya memang Jordania teman-teman salah satu negara yang suka melakukan crossing. Crossing identitasnya biasanya bermain dari sektor samping, sayap kiri, sayap kanan. Nah, untuk posisi Jordan ditempati oleh Al-Hadj, salah satu pemain yang sangat kencang di sektor kiri, sehingga Fajar Faturrahman pun kan keteteran. Nah, jadi secara substansi dengan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, compact defense, rapat padu padat, secara prinsip tiga hal tersebut harus ditekuni teman-teman, membuat akhirnya serangan dari Jordania kerap patah. Itu merupakan salah satu contoh case yang banyak terjadi di pertandingan tersebut, terrepetisi teman-teman. Dan aku rasa apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia dalam bentuk compact defense, pertahanan yang sangat rapat, ini memang menjadi salah satu identitas yang khas dari Coach Shin Tae-yong yang sudah kita ulas berkali-kali, dan itu juga terkonfirmasi lewat translator Coach Shin Tae-yong yang pernah kita wawancara soal taktikal yang dimainkan oleh Coach Shin Tae-yong. Lantas kabarnya teman-teman, kita nggak tahu dinamika ke depannya berkembang bagaimana. Sampai saat aku membuat video ini, Nathan Choaon, salah seorang gelandang tengah yang memiliki kontribusi sangat besar di pertandingan menghadapi Jordan, ia akan balik ke klubnya. Kita nggak tahu dinamika ke depannya. Sepak bola Indonesia penuh dengan perkembangan yang cepat teman-teman, tapi ya sangat amat disayangkan tentunya teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Ivar dan Nathan ini perlu kita coba untuk pertandingan-pertandingan lainnya. Karena apa yang ditampilkan oleh Nathan Ivar menghadapi Jordan ini sesuatu yang berwarna teman-teman. Jujur ya, jarang-jarang loh kita bisa melihat timnas Indonesia mengendalikan permainan. Jarang-jarang banget teman-teman. Apalagi yang perlu kita ketahui teman-teman, untuk pertandingan menghadapi Jordania ini, timnas Indonesia dari data statistik menguasai overall. Ball possession kita menguasai. Ball possession timnas Indonesia 53, Jordan 47%. Ini pun bermakna teman-teman. Nggak hanya sekedar ball possession ke kiri, ke kanan, ke belakang, gitu-gitu aja. Tapi penuh dengan passing akhirnya, eksekusi akhirnya. Ada 20 tendangan dilakukan oleh timnas Indonesia dan 8 shot on target. Ini yang penting, shot on target. Meskipun aku pikir kalau kita hitung-hitungan secara lebih kritis teman-teman, bisa aja timnas Indonesia unggul dengan skor 5 ataupun 6-1. Kenapa? Karena ada dua kesempatan yang dimiliki oleh Rafael Strike tidak bisa terpenuhi akibat tendangan yang tidak minimalis. Dari sisi passing pun, akurasi timnas Indonesia di babak pertama 82% teman-teman, di babak kedua mengalami penurunan karena di babak kedua teman-teman Jordania sudah menekan terus-menerus timnas Indonesia. Long pass 57 berbanding 49, dan ya Jordania crossingnya di babak sepanjang 90 menit 27. Nah, di momen lain soal Rafael Strike ini memang salah satu diskursus yang cukup menarik teman-teman. Ya, kita pun nggak bisa menghilangkan esensi seorang striker, bagaimana ia harus bisa menciptakan gol. Tapi striker-striker sekarang banyak peran-peran lain jika memang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk menciptakan gol. Seperti apa yang dilakukan Rafael Strike untuk case salah satu klip yang kita bahas tadi. Ya, mungkin ada orang mengatakan itu sekedar, ya itu kan kebetulan aja. Ini sudah dilatih juga oleh Coach Shin Tae-yong terhadap Hoki Caraka. Banyak gerakan-gerakan Hoki Caraka, gerakan melingkar, gerakan menutup jalur passing, dan lain sebagainya, itu terlihat dari beberapa kesempatan yang dilakukan oleh Hoki Caraka jika diberi kesempatan bermain di atas lapangan. Apakah Hoki Caraka dan Rafael Strike berbeda? Ya, yang mungkin akhirnya membedakan teman-teman, Rafael Strike ini secara endurance, secara intelijensi, secara determinasi pergerakan di atas lapangan, mungkin mungkin untuk saat ini perlu dicontoh, perlu terus untuk diikuti oleh Hoki Caraka untuk terus belajar tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Hoki Caraka. Aku berupaya untuk tidak menghujat, mengejek pemain teman-teman, berusaha untuk menggunakan bahasa yang memang bisa membantu pemain tersebut untuk berkembang. Seperti yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong di beberapa press con kemarin, ia bilang kan,
ia membela banyaknya hujatan disampaikan kepada Hoki Caraka yang notabene Hoki Caraka masih muda. Meskipun demikian, apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong tersebut di-counter juga oleh beberapa pihak di luar negeri, di Eropa. Masih banyak usia yang lebih muda daripada Hoki Caraka, sudah sustainable permainannya di atas lapangan. Ya, ini soal perspektif lagi ya, perspektif dari Coach Sintayong membela Hoki Caraka pun ya banyak yang mengatakan itu benar. Nah, oke. Kemudian selesai pertandingan, Coach Sintayong mengeluarkan beberapa statement, teman-teman. Statement pertama, dan saat kami membuat sejarah ini dengan para pemain, saya sangat senang. Saya ingin berbagi kemenangan ini tidak hanya kepada para pemain, tetapi kepada semua pihak di PSSI dan juga seluruh supporter di Indonesia. Butuh waktu 4 tahun untuk membentuk tim, tapi kemudian dalam 4 tahun, 2 tahun di mana saya tidak bisa tampil karena jelas ada corona. Jadi setelah 2 tahun berikutnya saya pikir kami sudah mengalami kemajuan sejauh ini. Jadi di perempat final antara Korea dan Jepang kita belum tahu siapa yang akan kita lawan. Namun saya akan menonton pertandingannya besok dan kemudian mempersiapkan diri dengan baik. Jadi terlepas dari menang atau kalah di perempat final, kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan menunjukkan bahwa kami memberikan 100% di lapangan pada perempat final. Aku suka sekali statement yang terakhir, teman-teman. Apapun yang terjadi di perempat final, yang penting berikan terbaik. Kalau kalah, kita sudah memberikan penampilan terbaik, itu beda cerita. Pasti penikmat, pecinta sepak bola Indonesia akan merasa puas, merasa happy. Oke, gimana menurut teman-teman soal permainan timnas Indonesia? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Ini pun menarik, teman-teman, setelah Pak Erick Thohir memposting sebuah video mempertanyakan kepada pemain-pemain timnas Indonesia apakah Coach Sintayong stay. Ya, dijawab stay. Tinggal pengumuman resmi apakah nantinya Coach Sintayong akan bertahan di timnas Indonesia. Itu patut kita tunggu. Ya, mungkin itu juga akan menjadi salah satu topik bahasan kita selanjutnya. Bye.